Halo, bertemu lagi dengan Ananda Iroiro Channel. Konnichiwa. Teman-teman, perubahan adalah keniscayaan. Dunia terus berubah. Masalahnya, apakah kita bisa mengikuti perubahan ini? Salah satu contohnya adalah dalam hal kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan teknologi ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, kemajuan teknologi membuat banyak hal menjadi dipermudah dan praktis. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi telah menyebabkan kehancuran berbagai sendi kehidupan dalam masyarakat. Misalnya, dengan munculnya komputer, lalu muncul laptop dan tablet, berbagai informasi bisa segera kita dapatkan lewat komputer, apalagi untuk keperluan pekerjaan di kantor. Kemudian muncul handphone. Kita senang karena kita bisa menelpon di mana saja dan kapan saja, tidak tergantung dengan telepon yang di rumah yang tidak bisa dibawa kemana-mana dan telepon umum yang seringkali rusak. Juga aplikasi-aplikasi yang ada pada handphone semakin mempermudah kita untuk mendapat banyak informasi dan bisa mengungguli aplikasi dalam perangkat komputer. Salah satunya, dengan handphone kita bisa berfoto bersama atau selfie. Selain itu, dengan handphone kita bisa melakukan kegiatan online juga seperti belajar, seminar, berbelanja, melakukan transaksi keuangan dan lainnya. Namun, tanpa kita sadari betul, kemajuan teknologi yang semakin canggih ini telah membuat banyak hal menjadi hilang atau hancur karena tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi yang demikian pesat. Misalnya, kita tidak perlu lagi roll film untuk berfoto dan cuci foto di laboratorium foto. Akhirnya, hampir semua perusahaan atau toko foto tutup. Kita bisa berbelanja secara online, sehingga toko-toko online kian menjamur. Akibatnya, banyak department store maupun mall yang menjadi sepi, bahkan tidak sedikit yang tutup. Selain itu, khususnya pada saat terjadinya pandemi COVID-19, karena tidak boleh ada kerumunan, orang-orang berdiam di rumah. Sementara di rumah, orang-orang mencari hiburan lewat online, misalnya nonton film lewat YouTube atau aplikasi movie seperti Netflix. Alhasil, bioskop menjadi sepi dan bioskop kecil banyak yang tidak bisa bertahan. Begitu juga dengan informasi. Berbagai informasi yang terbaru sekalipun bisa kita dapatkan lewat perangkat komputer, laptop, atau tablet, juga lewat HP. Sebagai dampaknya, banyak surat kabar dan majalah yang berhenti terbit. Akhirnya, agar bisa survive, beberapa surat kabar beralih ke koran elektronik yang bisa dibaca di perangkat komputer dan HP. Kemajuan teknologi digital, di mana hampir semua orang melakukan segala sesuatu secara online, ditambah dengan terjadinya pandemi COVID-19, menjadi tamparan yang hebat bagi perusahaan penerbitan dan toko buku. Satu persatu penerbit dan toko buku yang tidak bisa mengimbangi perubahan menjadi jatuh bangkrut. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di banyak negara. Bahkan di negara Amerika pun hal ini tidak bisa dihindari. Belum lama ini, salah satu toko buku besar dan mempunyai sejarah cukup panjang di Indonesia, yaitu Toko Gunung Agung, secara resmi mengumumkan penutupan semua toko buku dan gerainya di seluruh Indonesia. Bagaimana dengan penerbit sekaligus toko buku terbesar lainnya di Indonesia, misalnya toko buku Gramedia? Teman-teman, saya ingin berbagi cerita tentang kunjungan saya ke toko buku Gramedia di Matraman, Jakarta Timur baru-baru ini. Setelah sempat vakum pergi ke toko buku Gramedia selama hampir 3 tahun karena COVID-19, akhirnya beberapa bulan lalu saya senang sekali bisa pergi lagi jalan ke toko buku Gramedia ini. Memang saya merasakan dampak yang cukup menyolok akibat dari pandemi. Pengunjung tidak banyak lagi. Ketika sebelum terjadi pandemi COVID-19, toko buku ini dipenuhi oleh orang-orang termasuk anak-anak sekolah yang ingin membeli buku atau hanya sekedar membaca buku komik. Apalagi di hari libur, banyak sekali pengunjungnya. Namun demikian, koleksi buku-buku yang paling baru pun masih tampak banyak di display. Biasanya,
saya ke sana untuk cari buku-buku terkait dengan Jepang. Beberapa bulan lalu masih tampak banyak jenisnya. Namun, ketika saya pergi lagi ke sana beberapa hari yang lalu, saya melihat ke etalase buku-buku bahasa asing. Ternyata buku bahasa Jepang jenisnya menjadi semakin sedikit, malah buku bahasa Korea yang semakin banyak. Mungkin karena dampak orang-orang yang semakin banyak gandrung dengan hal-hal yang berbau K-pop. Buku-buku yang tidak laku biasanya tidak lagi dipajang di etalase buku. Bisa dimengerti ya teman-teman? Ketika saya ingin membayar buku-buku yang saya pilih untuk dibeli, ternyata di lantai tersebut tidak ada meja kasir. Sebelumnya di setiap lantai ada meja kasir. Tetapi sekarang ini tersedia tempat pembayaran terpadu hanya di lantai dasar saja. Dan yang terbaru, sekarang ini sudah tersedia alat untuk membayar sendiri dengan cashless. Pembeli tidak perlu lagi pergi ke meja kasir. Sebelumnya saya pernah lihat alat yang serupa di McDonald untuk pemesanan makanan dan pembayaran secara cashless. Kini, Gramedia juga menerapkan cara pembayaran cashless tanpa perlu ke kasir. Tersedia beberapa buah alat pembayaran cashless di lantai dasar. Begini cara kerja alat tersebut. Memang agak berbeda dengan alat yang ada di McDonald. Pertama-tama, buku diletakkan di box warna hitam di samping alat pembayaran. Ternyata box tersebut ada alat sensornya. Jadi, data buku yang diletakkan di box dapat terbaca oleh komputer. Lalu, data buku muncul pada layar monitor. Setelah itu, kita melakukan langkah-langkah pembayaran. Dua alat pembayaran cashless yang bisa digunakan yaitu dengan QRIS dan dengan kartu. Setelah melakukan pembayaran cashless, keluar struk pembayaran dan buku sudah bisa kita bawa pulang. Sangat praktis bukan teman-teman? Oke. Sudah boleh di check out. Check out? Mau tambah tas belanja? Enggak. Gino aja. Kalau sudah sesuai, boleh di oke. Oke. Lalu di confirm. Confirm. Ya. Bayarannya pakai kartu atau pakai kris? Pakai kartu. QRIS nggak? Kris boleh, kartu. Boleh diklik next. Iya apa ya? Diklik next. Next. Boleh sekali lagi, Bu. Biar paid payment. Nanti serupa dari sebelah sini. Oke, nanti ada struknya. Iya. Terima kasih. Masih selesai. Seperti itu teman-teman. Saya rasa orang yang ingin membayar dengan alat pembayaran cashless tidak akan kesulitan. Bagi para pembeli, cara ini sangat praktis. Hanya saja kalau dipikir-pikir lagi, dengan menggunakan alat tersebut, pihak toko sudah tidak perlu lagi memperkerjakan banyak petugas kasir. Mungkin ini menjadi salah satu langkah inovasi sekaligus efisiensi perusahaan agar tetap bisa survive dalam menghadapi perubahan dunia bisnis yang penuh tantangan. Meskipun hal seperti ini sudah diramalkan akan terjadi sejak beberapa tahun lalu. Ya, mau tidak mau kita harus menghadapi perubahan ini dengan segala usaha dan inovasi yang terbaik agar kita bisa survive. Teman-teman, demikian cerita saya tentang kunjungan ke toko buku Gramedia di Matraman beberapa hari lalu. Semoga toko buku Gramedia terus bertahan dan bisa terus mendukung upaya mencerdaskan bangsa melalui buku-buku bacaan yang bermutu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasinya memberikan manfaat untuk teman-teman semua.
Sampai jumpa, bye-bye.